Generasi kelima mouse gaming Daxa R series akhirnya kembali. Mungkin kalian udah lihat beberapa review dari teman-teman kreator juga untuk yang satu ini. Cuma buat gua mouse yang satu ini tuh unik ya. Satu sisi gue bisa bilang ini mouse yang keren, bagus, tapi di sisi lain gue masih gatal kenapa mouse-nya harus seperti ini. So kalau kalian penasaran, mendingan kita stay tune aja di video ini. Dan intro. Jadi Daxa R5 mouse gaming premium Rexus yang mungkin lu bisa beli sekarang di harga 960 ribuan masih sangat reasonable buat lu nabung dan beli, karena ini ya dari segi spesifikasi sih udah jelas di ranah high end gaming mouse punya. Tutup mata dan gunain mouse ini, lu juga pasti akan paham kenapa gue bilang ini udah masuk ke ranah high end gaming mouse. Lu bisa rasain grip dengan build quality yang gue rasa udah cukup firm, gak kerasa plastikannya. Di segi bobot juga masih ringan namun gak ringkih, bahkan finish plastiknya juga bukan yang biasa digunain di mouse under 300 ribuan. Walaupun dari segi desain sih ya ini standaran gaming mouse yang gak banyak melakukan hebohnya. Dan memang dari segi spesifikasi juga sudah di ranah yang gak usah dikhawatirin lagi untuk segi akurasinya. PAW 3950 yang udah capable akselerasi up to di 50G dan juga polling rate-nya up to 4000 Hz, bahkan DPI-nya bisa disetting hingga 30.000 DPI. Super tinggi banget. Game MOBA, game FPS atau game casual tapi perlu akurasi yang tepat di setiap navigasi aim lu, ini udah nggak ada masalah. Leave of distance-nya, reset posisi, ngeflick udah sangat aman. Dan lagi pula PAW 3950 ini nggak sekedar sensor mouse baru aja. Salah satu well known ya sensor yang udah bagus di segi akurasi serta efisiensi dari segi penggunaan daya powernya. Ya selain dari kapasitas baterai mouse wireless ini udah cukup besar yaitu di 300 mAh, dukungan sensor yang udah efisien otomatis bisa memberikan daya tahan baterai yang cuma 300 mAh aja ini bisa berhari-hari tahannya. Tapi memang permasalahan utama dari sebuah mouse gaming itu, apalagi udah masuk ke ranah pro, itu pasti akan melihat dari segi bentuknya mouse-nya dulu. Apakah cocok saat digenggam atau enggak? Oke, secara perbandingannya aja, gua daily mouse-nya itu adalah G Pro Superlight. Daxa RV ini sedikit lebih kecil secara dari ukurannya. Dari segi tinggi punuknya, ukuran bokongnya, bahkan dari segi ukuran lebarnya, ini mouse-nya itu lebih kecil. Jadi Daxa R5 ini bisa dikategorikan mouse yang agak mini memang. Cuma buat di genggaman gua saat pakai mouse ini sih ya, gua orangnya itu nggak macam-macam, masih kerasa nyaman saat menggenggam mouse ini, dan tentunya tipe grip yang paling pas di gua itu adalah claw grip atau enggak fingertip. Kalau palm sih udah pasti enggak ya, apalagi ukuran telapak tangan gua ini di sekitaran 19 sampai 20 cm. Dan untuk posisi jari gua pun gua nggak ada di posisi yang awkward, cukup nyaman khususnya di jari manis sama clicking gua nggak saling numpuk restingnya. Ya masih nyaman lah pakai mouse yang satu ini. Buat tombol juga nggak ada yang berbeda, tetap ada 5 tombol utama sebuah mouse gaming dengan scroll wheel yang kerasa taktilitasnya saat diputar, dan untuk tombol DPI-nya pun dia ada di sisi bawah sekaligus switch on off-nya ada di sebelahnya. By the way, kalian jangan heran kenapa PTV fitnya kayak begini. Gue juga kaget pas cobain pertama kali kenapa harus bentuknya kayak begini. Cuma ya bakal gue jelasin kenapa alasannya. Oke? Karena masih ada keunikan lain yang ada pada mouse-nya ini. Seperti receiver wireless-nya. Ini gede banget ya. Dan gue udah cross check lagi, beneran gak ada receiver yang standarnya, cuma ada receiver besarnya aja. Memang bukan tanpa arti tiba-tiba kayak begini. Ini ada gunanya juga agar memungkinkan mouse-nya ini bisa gunain polling rate sampai 4000 Hz ya. Cuma yang gua agak sayangkan jadinya minimal itu harus ada kabel menjuntai kalau harus gunain dongle-nya ini. Agak repot memang, tapi di sisi lain kayak ya udah lu standby juga untuk kabel chargernya sendiri, si mouse-nya pun juga bisa. So ya paling agak sedikit repot buat rapihinnya biar tetap estetik. Tenang, kabelnya pun juga udah braided, jadi kalau mau gunain mode kabel pun masih bisa dengan fleksibel ya. Dan gak cuma itu aja, masih dapat aksesoris tambahan di paketannya, dari grip tape yang super lengkap sampai side buttonnya ke cover pula. PTA VV tambahan juga ada, dan 4 pasang switch tambahan beserta pullernya yang senilai 150.000. Ya, jadi mouse-nya ini bisa diubah switchnya sesuai dengan preferensi kalian. Bawaannya itu udah menggunakan Huano Pink ya, 80 juta klik, tapi tambahannya lagi kalian bisa dapat Kail Blue GM 8.0, Huano Yellow 120M, TTC Gold 80M, sama Kail Black GM 8.0 yang tentunya ada perbedaan dari tingkat aktuasinya
durasinya maksud gua, dan juga jangka masa pakainya. So ya, membantu kalian juga dalam penggunaan mouse di hari-hari. Dan copotnya pun juga tergolong gampang, cuma buka sisi bawah mouse-nya aja yang bagian PTFE yang kotak ini, plus terlihat aneh ya untuk sebuah PTFE mouse. Lalu cabut kabelnya buat mempermudah penggantiannya, dan cabut deh si switch-nya. Ya secara gua ganti sendiri sih nggak sulit ya, dan nggak beresiko tinggi juga buat gagal, karena ya ini termasuk mudah untuk diganti dari bongkar mouse sendiri daripada bongkar mouse sendiri. Yang sebenarnya gue agak sedikit heran aja sih kenapa Rexus mengambil keputusan ini. Hal ini sebenarnya bagus, cuma karena sekarang mouse itu kan lagi banyak yang ngurangin bobotnya biar semakin ringan. Agak unik memang, padahal gue yakin parts-parts tambahan ini untuk fiturnya barusan bisa nambahin 1 atau 2 gram lagi biar lebih berat si mouse-nya. Terus juga masih adanya model Bluetooth di mouse-nya yang sekali lagi gue sih kurang setuju semenjak mouse ini ditujukan untuk mouse gaming. Kayak better nggak usah ada modul Bluetooth-nya juga nggak sih biar memperingan mouse-nya gitu. Ya untungnya dengan adanya beberapa fitur tambahan di mouse ini, mouse-nya tetap di bobot 57 gram doang. Udah ringan banget lah. Jadi ya sekali lagi, mouse ini udah termasuk mouse yang udah bagus. Masih nggak dibikin jelek nama Daxa Air-nya dari generasi ke generasi sebelumnya. Pretty well made gaming mouse yang bisa lu spend dan lu pakai untuk waktu yang lama. Bahkan tetap ada software untuk customisasi makro dan lain-lainnya yang bisa langsung di-download di websitenya Rexus juga. Dan pengaturannya juga udah cukup komplit ya. Bahkan ada sensor setting juga buat lu ngatur hal-hal kecil biar bisa optimalin gameplay lu. Tapi sih saran gua, kalau PC kalian kentang ya, jangan gunain polling rate 4000 Hz karena lumayan ngefek ke CPU usage-nya. Jadi stay aja di 1000 Hz, itu udah aman banget kok buat dipakai main game. So gimana kesimpulan gua sama mouse gaming satu ini? Ya pertama, dari segi kenyamanan gua gunain mouse ini udah nggak perlu komentarin lagi. Sesuai juga sama grip gua, bobotnya juga termasuk ringan, bahkan untuk distribusi bobotnya juga udah cukup level di tengah ya. Dan aiming pakai mouse ini pun nggak bikin gua pengen ganti mouse lagi, apalagi kalau ngomongin soal performance ya udahlah ya, tinggal pakai aja karena ini high end spec di dalam mouse ini, dan gua nggak raguin lagi dari segi gameplay yang gua dapetin dari mouse ini. Dan fitur-fitur yang didapetin gua rasa itu bukan jadi fitur yang wah dan juga bukan jadi deal breaker, lebih ke opsi lu setelah spending duit hampir 1 juta dan lu bisa modifikasi mouse-nya biar lebih cocok sama penggunaan kalian. Ya lagi-lagi di satu sisi gue lebih suka kalau nggak usah ada removable switch sama ada bluetoothnya. Tapi Rexus sendiri udah kasih mouse dengan bobot yang super ringan tetap ya kayak begini, jadi oke aja. Ya udah pakai aja gitu, nggak ada masalah. Di harganya pun juga udah super worth it dan udah mengisi kekosongan lini mouse gaming yang udah jarang banget update akhir-akhir ini. Tapi kira-kira kalian masih ada nggak ya mainan game PC gitu dengan menggunakan mouse gaming gitu? Coba komen aja di bawah. Oke? Mungkin aja pembahasan gue dari Daxa R5 ya. Ya silahkan aja komen menurut kalian gimana mouse yang satu ini, apakah kalian udah beli atau belum, dan kira-kira game apa sih yang lagi cocok buat mainin pakai mouse gaming yang bagus. Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua di deskripsi. Dan kalau mau beli cek aja di deskripsi karena kita udah taruh link di bawah. Oke, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye.